Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Octavia dengan NIM T20191365. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengertian modul beserta fungsinya. Modul merupakan satu kesatuan bahan ajar atau bahan pembelajaran yang dapat digunakan siswa sebagai alat bantu belajar tanpa ada campur tangan seorang pendidik. Jadi dengan menggunakan modul, siswa dapat belajar secara mandiri. Di dalam modul itu sendiri terdapat suatu komponen dan petunjuk, sehingga siswa dapat belajar dengan buntut tanpa ada campur tangan seorang pendidik. Modul juga digunakan sebagai alat evaluasi terhadap penguasaan materi yang telah tersedia. Jadi siswa itu dapat mengevaluasi penguasaan materinya, apa yang ia pahami dengan cara menggunakan modul. Prastowo pada tahun 2012 menyatakan bahwa modul memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yakni 1. Sebagai bahan ajar atau bahan belajar mandiri. Yang kedua sebagai pengganti fungsi peserta didik. Yang ketiga sebagai alat bantu evaluasi. Yang keempat sebagai bahan rujukan. Nama saya Novia Nur Latifah Romadiati, NIM T20191376. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai modul pembelajaran atau produk pembelajaran berupa modul tentang pembelajaran terjemah Al-Quran. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai produk modul pembelajaran terjemah Al-Quran jenjang SD kelas 1 sampai 6. Kelompok kami berkesempatan untuk membuat isi modul yaitu kelas 5 dan kelas 6. Nah, produk pembelajaran yang kami buat ini merupakan modul yang berisi tentang ayat-ayat Al-Quran yang dipelajari pada jenjang sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Sedangkan di dalamnya ini terdapat 4 komponen yang kami buat dan kami cantumkan. Yang pertama yaitu kami cantumkan ayat Al-Quran secara utuh dan penuh. Pada ayat Al-Quran ini kami sesuaikan dengan silabus yang sudah ada untuk jenjang SD. Kemudian yang kedua yaitu terjemahannya secara penuh. Yang ketiga yaitu terjemah per kata dari ayat Al-Quran yang bersangkutan. Dan yang keempat yaitu isi kandungan dari ayat Al-Quran yang bersangkutan. Untuk penerjemahan dalam modul yang kami buat ini yaitu menggunakan metode Safinda, di mana di dalamnya pada ayat yang kami tuliskan, yang kami cantumkan itu terdapat 2 warna. Yang pertama warna hijau dan yang kedua warna hitam. Untuk warna hijau itu artinya kata-kata atau kalimat baru yang nantinya untuk mengetahui artinya harus dilihat di tabel terjemah perkata. Dan yang kedua yaitu warna hitam, yaitu kalimat atau kata-kata yang sudah diketahui artinya dan mudah dihafal, dan kata-kata ini sering disebut di dalam Al-Quran, jadi mudah dihafal dan siswa itu akan bisa langsung mengartikannya tanpa melihat di dalam tabel terjemah perkata. Pada modul ini kami buat editannya itu warna-warni dan menarik sehingga anak-anak atau peserta didik bisa belajar dengan mandiri, dengan guru ataupun dengan orang tua dengan menyenangkan, asik dan mudah memahami pembelajaran terjemah Al-Quran. Harapan kami dengan adanya produk ini, siswa atau peserta didik dapat menjadi generasi Qurani yang terus mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran dengan maknanya, dan mampu untuk mengamalkan kandungan-kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga terciptalah dan terus lahir dan tumbuh generasi solih-solihah, generasi pencinta Qurani. Terima kasih, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari teman-teman tentang
Metode yang sering digunakan dalam modul. Metode yang sering digunakan dalam modul ada 7. Yang pertama yaitu metode pembelajaran atau metode ceramah. Metode ceramah ini diterapkan secara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Yang kedua yaitu metode pembelajaran diskusi. Metode ini merupakan metode yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga dapat dilakukan dengan berkelompok atau diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode ini merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dengan siswa. Yang keempat yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Metode ini merupakan metode mengajar yang sangat efektif karena sangat membantu siswa dalam mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Yang kelima yaitu metode eksperimen. Metode ini bukan hanya sekadar metode mengajar, tetapi juga merupakan metode berpikir. Sebab di dalam metode eksperimen ini dapat juga menggunakan metode lainnya, dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan. Yang keenam yaitu metode pembelajaran tasitasi. Metode ini merupakan metode mengajar dengan siswa yang harus membuat resumen tentang materi yang sudah diberikan oleh guru. Dengan cara siswa menuliskan resumennya di buku lalu meresum dengan bahasa sendiri. Yang keenam yaitu metode pembelajaran karya wisata. Metode ini berarti kunjungan di luar sekolah. Jadi karya wisata tidak memerlukan waktu yang cukup lama dan tempat yang cukup jauh atau yang disebut dengan study tour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fair Rasyid Ansori, NIM T 2019-1354. Baik, saya di sini akan menerangkan tentang kelebihan dari modul itu sendiri. Nah, yang pertama adalah sebagai bahan ajar. Seperti yang kita ketahui, modul ini hampir mirip dengan buku pelajaran yang lainnya. Akan tetapi, sifat dari modul sendiri itu lebih kompleks serta lebih efektif serta efisien dalam pembelajaran. Nah, ketika menggunakan modul itu sendiri, ada memiliki kelebihan yang kedua, yaitu dapat memotivasi siswa. Nah, dengan adanya modul yang mudah dibawa dan mudah dipelajari, nantinya siswa atau mahasiswa itu bisa termotivasi oleh buku, lebih mudah dalam memahami, lebih mudah untuk mencerna materi-materi yang ada di dalam modul. Nah, yang ketiga adalah sebagai bahan rujukan. Sebagai bahan rujukan itu apa? Ketika mahasiswa atau siswa itu menemukan kesulitan dalam membahas soal-soal atau mengerjakan soal-soal, maka modul ini bisa untuk menjadi rujukan, bisa menjadi jawaban, bisa menjadi referensi bagi siswa atau mahasiswa. Nah, yang keempat adalah dapat memberikan manfaat atau sebagai alat evaluasi. Nah, manfaat untuk siswa atau mahasiswa itu sendiri dapat terasa jikalau mahasiswa atau siswa itu bisa memahami materi terlebih dahulu. Nah, baru paham kemudian hafal. Nah, mahasiswa atau siswa akan mudah untuk mendapatkan manfaat dari modul ini. Nah, kemudian sebagai alat evaluasi. Nah, sebagai alat evaluasi seperti contoh tes tulis atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu untuk mengetahui kadar ukuran siswa atau mahasiswa dalam memahami materi di dalam modul. Contohnya modul pembelajaran terjemah Quran, metode Safinda, metode Granada, atau metode apapun itu. Terima kasih. Untuk produk yang telah kita buat ini, yaitu berupa modul, itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari produk ini, yang pertama adalah materi yang disajikan
lebih ringkas sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi. Yang kedua yaitu pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan karena modul memiliki tampilan yang berwarna. Yang ketiga yaitu dapat mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik bagi siswa maupun bagi guru. Yang keempat adalah siswa dapat belajar lebih aktif. Kemudian siswa juga dapat mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu modul dapat meringankan beban guru dan guru juga berperan sebagai pembimbing bukan semata-mata sebagai pengajar. Sedangkan untuk kekurangan yang dimiliki produk ini, yang pertama adalah biaya pengembangan bahan tinggi dan memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, tidak semua siswa itu dapat belajar sendiri, melainkan juga membutuhkan bantuan seorang guru. Yang ketiga, selama proses belajar harus dilakukan beberapa evaluasi yang perlu dinilai sesegera mungkin. Yang keempat atau yang terakhir, produk masih memerlukan pengeditan untuk memaksimalkan atau meningkatkan tampilan.